Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di sini saya akan sharing beberapa pengetahuan atau pengalaman yang saya miliki tentang kepemimpinan. Kepemimpinan, banyak sekali teori-teori yang dibangun, yang dikeluarkan oleh para ahli, tapi kalau kita rangkum, kepemimpinan itu sebenarnya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Nah, jadi ada dua entry point dalam pengertian kepemimpinan. Yang pertama adalah kemampuan mempengaruhi orang lain. Artinya seorang pemimpin, apakah dengan kapasitas kecerdasannya, dengan karismanya, dengan kemampuan manajerialnya, dia mampu menggerakkan, mampu mempengaruhi orang lain. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama kalau dalam konteks organisasi pasti tujuan organisasi. Kalau dalam konteks sebuah negara maka tujuan bersama adalah tujuan sebuah negara. Kalau dalam kelompok tujuan bersama adalah tujuan kelompok tersebut. Maka seorang pemimpin itu tidak boleh dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang dia pikirkan adalah tujuan bersama, tujuan dari orang-orang yang dia pimpin. Maka dari itu teman-teman sekalian, ada perbedaan yang signifikan antara pemimpin dengan penguasa. Ketika penguasa, maka dia itu lebih identik menguasai. Menguasai itu bisa jadi dia harus diladenin, dia harus dilayanin, dia hanya memberikan perintah, dia menggunakan powernya. Kalau penguasa itu lebih cenderung dia menggunakan kekuasaannya, menggunakan powernya untuk mencapai tujuan. Tujuan tersebut bisa tujuan pribadi dia, bisa tujuan kelompok atau tujuan bersama. Itu kalau penguasa. Kalau pemimpin, maka dengan upaya menggerakkan itu dengan karismanya, dengan gaya komunikasinya, dengan cara dia melayani supaya orang yang dia pimpin simpatik, mau mengikuti dia. Nah, banyak cara yang bisa dilakukan, tapi secara prinsip adalah ketika seorang pemimpin itu tidak boleh menggunakan jabatannya, kedudukannya untuk kepentingan pribadinya. Maka seorang pemimpin itu harus lebih banyak memikirkan orang-orang yang dia pimpin. Dan ingat, dalam Al-Quran sendiri jelas katakan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya atas dirinya, tapi atas orang, atas hal-hal yang dipimpinnya. Maka tanggung jawab seorang pemimpin ini sangat besar sekali. Maka dari itu dibutuhkan orang-orang yang memiliki keteladanan, memiliki kemampuan, memiliki kapasitas untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Karena tanggung jawabnya sangat berat. Teman-teman sekalian, maka setidaknya ada 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin itu harus bisa menjadi teladan. Pemimpin harus bisa menjadi panutan, menjadi rujukan. Maka perilakunya, tindak tanduknya, kata-katanya ini harus bisa menjadi contoh. Ingat, ketika seorang pemimpin perilakunya tidak bisa menjadi contoh, maka dia tidak layak menjadi seorang pemimpin. Jika pemimpin kata-katanya itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan, tidak bisa dijadikan sebagai rujukan, maka dia tidak layak menjadi seorang pemimpin. Mungkin dia seorang ketua umum dalam sebuah organisasi, mungkin dia seorang presiden dalam sebuah negara, mungkin dia kepala desa, camat, bupati, gubernur dalam menduduki sebuah jabatan tersebut, tapi belum tentu dia layak menjadi seorang pemimpin. Banyak pemimpin lebih banyak dicaci maki oleh orang lain daripada dia didengarkan oleh orang lain. Banyak ketua atau pejabat tertentu itu yang lebih besar ditakutin daripada diseganin. Seorang pemimpin mestinya ditakutin, bukan diseganin, bukan ditakutin. Itu mestinya seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu harus bisa menjadi teladan, menjadi panutan. Nah, itu kemampuan yang pertama. Kemampuan yang kedua, pemimpin itu harus bisa memberikan semangat. Pemimpin itu tidak selalu di depan. Maka pemimpin harus bisa memberikan dorongan, memberikan semangat terhadap orang-orang yang dipimpin, sehingga orang-orang yang dipimpin mau ikhlas untuk melakukan sesuatu, melakukan
aktivitas kegiatan yang tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Maka seorang pemimpin harus bisa memberikan dorongan, memberikan semangat. Pemimpin tidak boleh pesimis. Pemimpin harus selalu optimis supaya optimisme dia itu menular kepada orang-orang yang dipimpinnya. Dengan begitu, orang akan selalu semangat, orang akan selalu memiliki optimisme untuk berusaha, untuk berjuang, untuk berbuat, sehingga tujuan bersama tadi akan mudah untuk tercapai. Ingat bahwa seorang melakukan sesuatu akan berbeda efeknya ketika melakukan dengan keikhlasan atau melakukan dengan keterpaksaan. Ketika seseorang melakukan dengan keterpaksaan, maka dia akan cuek terhadap hasil. Jadi yang penting dia melakukan sesuatu, persoalan hasilnya itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, orang-orang yang dipimpinnya akan cuek saja, akan terserah. Tapi seorang pemimpin harus bisa membuat orang-orang yang dipimpinnya melakukan sesuatu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh semangat. Nah, itu tentunya tidak mudah. Kemudian kemampuan yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa melahirkan kebijakan. Ingat, kebijakan itu harus bijak. Kalau kebijakan tidak bijak, maka sebenarnya itu bukan kebijakan. Maka banyak orang yang mampu membuat keputusan, menentukan sikap, tapi sikapnya itu tidak berpihak kepada orang yang dipimpin. Sikapnya itu, kebijakannya itu tidak bijak, tidak berpihak kepada orang-orang yang terkena dampak dari kebijakan tersebut. Maka itu sesungguhnya bukan seorang pemimpin. Dia hanya orang yang menggunakan powernya, menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan tertentu. Maka sebenarnya seorang pemimpin itu harus bijak, melahirkan keputusan yang benar-benar bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif, informasi yang matang, pertimbangan yang sangat matang, supaya keputusan-keputusan yang dihasilkan, keputusan-keputusan yang dibuat itu benar-benar memberikan manfaat, memberikan dampak, memberikan efek positif terhadap masyarakat banyak. Atau ada juga seorang pemimpin itu yang takut membuat kebijakan. Dia takut membuat keputusan, takut melahirkan keputusan. Maka dia tidak layak dikatakan sebagai seorang pemimpin. Inti dari sebuah organisasi adalah kepemimpinan. Inti dari sebuah kepemimpinan adalah pengambilan keputusan atau kebijakan. Inti dari kebijakan atau pengambilan keputusan adalah memberikan efek positif, memberikan manfaat, berdampak baik terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Kalau di organisasi tentu berdampak terhadap organisasinya. Kalau sebuah negara berdampak baik terhadap negara dan juga terhadap masyarakatnya. Nah, itu setidaknya 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.